Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali para siswa kelas 4. Kali ini kita masih mempelajari tentang pecahan. Yang kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Jangan lupa sebelum melanjutkan menonton video ini, klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk menerima notifikasi update video-video pembelajaran selanjutnya. Baik para siswa kelas 4, selamat belajar. Pecahan senilai. Nah, ditampilkan sebuah gambar ilustrasi, ya, percakapan antara ibu dan dua orang anaknya. Ya, jadi ini ada ibu, Rina dan Andi. Nah, ibu membawa coklat, ya, yang nantinya coklat itu akan dibagikan ke Rina dan Andi. Ya, ilustrasi kedua. Ya, jadi sebatang coklat itu ibu akan bagi, ya, untuk Rina dan Andi. Ibu Nita mempunyai sebatang coklat. Nah, ini digambarkan eh, sebatang coklat, ya. Ia membagi coklat itu menjadi 6 bagian yang sama. Ya, jadi sebatang coklat itu oleh Ibu Nita itu dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Ya, nah kalian tahu kan dari pembelajaran yang lalu, bagian-bagian ini nilainya adalah masing-masing 1/6. Ya, untuk bagian ini artinya satu bagian dari keseluruhan, ya. Jadi 1/6. Nah, dapatkah kalian menebak isi titik-titik ini? Iya, benar. Ya, jadi masing-masing bagian itu nilainya adalah 1/6. Ya, paham ya? Kita lanjut. Ya, jadi Ibu Nita sudah membagi coklatnya menjadi 6 bagian yang sama besar. 3 bagian akan diberikan kepada Rina dan sisanya diberikan kepada Andi. Ya, jadi 3 bagian itu akan diberikan kepada Rina dan sisanya akan diberikan kepada Andi. Ya, ini Rina mendapat 3 bagian. Nah, sisanya diberikan kepada Andi. Ya. Nah, dari gambar ini
menurutmu, ya, jadi setelah melihat ilustrasi sebelum ini, menurutmu bagian siapa yang lebih banyak? Apakah Rina, ya, dan Andi mendapat bagian coklat yang sama? Ya, kalian bisa menjawabnya bukan? Nah, para siswa sekalian, selain coklat yang dibagikan kepada kedua anaknya, Ibu Nita ternyata masih memiliki batangan coklat yang lain, ya. Nah, ini ditampilkan animasinya. Ibu Nita membagi coklat tersebut menjadi 3 bagian yang sama besar. Ya, jadi pada coklat yang pertama tadi dibagi 6. Nah, pada batangan coklat kedua ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, coba kalian lengkapi nilai pecahan yang mewakili tiap bagian coklat di atas. Jadi silakan kalian lengkapi ya. Para siswa kelas 4, bagaimana cara mengetahui suatu bilangan senilai atau tidak dengan pecahan lainnya? Nah, mari kita perhatikan kembali potongan-potongan coklat berikut. Ya, jadi sebelum ini sudah ditampilkan 2 potongan coklat. Nah, di mana coklat yang pertama itu dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar dan nilainya masing-masing bagian adalah benar 1/6. Iya. Nah, kemudian pada batangan coklat kedua, Ibu Nita membaginya menjadi 3 bagian yang sama besar dan nilai masing-masing bagian itu adalah 1/3. Nah, lanjut kita akan bandingkan apakah pecahan yang ada itu senilai atau tidak. Langkah yang pertama adalah kita tarik garis lurus. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, sebelum kita lanjut, ya, pada coklat yang pertama itu sudah terbagi menjadi 3 bagian ya. Setelah ditarik kedua garis ini maka itu menjadi 3 bagian. Nah, masing-masing bagian tadi nilainya adalah 1/6. Nah, ini kita jumlahkan 1/6 tambah 1/6 ya adalah 2/6. Nah, pada bagian yang kedua demikian juga ya. Nah, betul. Nah, setelah dibagi 3 maka masing-masing bagian itu adalah nilainya menjadi 2/6. Nah, kita lihat 2/6 dan 1/3 ya, 2/6 dan 1/3. Nah, perhatikanlah apakah 2/6 sama besarnya dengan 1/3. Nah, ini bisa kita lihat apakah 2/6 sama besarnya sama besarnya dengan 1/3. Nah, dengan melihat gambar ini kita dapat mengetahui bahwa
2/6 itu sama dengan sepertiga. Ya, 2/6 sama dengan sepertiga. Sampai di sini kalian paham ya? Ya, para siswa, cara mengetahui dua pecahan senilai atau tidak dapat digunakan garis bilangan. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Ya, jadi digambarkan gambar garis bilangan 0/2, 2/2. Nah, jadi sambil kita tunggu garis-garis bilangan berikutnya, hal yang perlu kalian ingat adalah bahwa jika kalian menemukan pecahan ya yang pembilang dan penyebutnya sama, maka pecahan itu nilainya adalah sama dengan 1. Ya, jadi diulang ya. Jika kalian menemukan pecahan yang penyebut dan pembilangnya sama, maka itu nilainya sama dengan 1. Ya, contohnya di sini adalah 2/2, ini 4/4 dan 6/6. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ditampilkan 3 buah garis bilangan dengan masing-masing pecahannya ya. Nah, selanjutnya kita tarik sebuah garis lurus ya. Nah, dari garis lurus ini ya, kita dapat melihat bahwa garis lurus itu menempati posisi ya 1/2, 2/4 dan 3/6 ya. Jadi kalian dapat melihat bahwa 1/2, 2/4 dan 3/6 itu berada dalam satu garis. Artinya ya, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 ya. Nah, dapat pula diartikan bahwa ketiga pecahan ini adalah pecahan-pecahan yang senilai ya. Pecahan yang senilai. Sampai di sini kalian paham ya? Baik, kita lanjut.
Nah, kita tampilkan lebih banyak lagi garis bilangan. Menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Ya, jadi untuk yang pertama tadi kita tampilkan hanya sampai 3 garis bilangan. Nah, di sini kita tampilkan lebih banyak lagi untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang mencari pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kemudian kita tarik garis, ya. Nah, ya. Berikutnya, ya. Selanjutnya, nah ini menunjukkan bahwa pecahan seperempat itu berada dalam garis yang sama dengan pecahan 2/8. Artinya seperempat dan 2/8 adalah pecahan yang senilai. Begitu juga dengan sepertiga dan 2/6. Selanjutnya 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 itu berada dalam garis yang sama. Kemudian 2/3 dan 4/6, 3/4 dan 6/8. Nah, para siswa, bila nilai pecahan pada garis bilangan berada pada garis putus-putus yang sama, maksudnya berada dalam garis yang sama, maka pecahan tersebut senilai. Ya, pecahan tersebut senilai. Ya, jadi untuk meningkatkan pemahaman kalian, jadi kalian boleh menggambar garis bilangan ini pada buku catatan kalian untuk memudahkan kalian mengingat kembali untuk mencari pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Sampai di sini ya kalian paham? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah hal yang perlu kalian ingat. Dua pecahan senilai, ya, nilainya sama sehingga dapat dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian dua pecahan yang tidak senilai, ya pasti nilainya ada yang lebih besar atau lebih kecil, sehingga dapat dihubungkan dengan menggunakan tanda lebih besar atau tanda lebih kecil. Berikut, sekarang perhatikan juga daerah arsiran berikut. Ya, ditampilkan sebuah gambar segitiga yang sudah dibagi sedemikian rupa dengan bagian yang sudah diarsir. Ya. Nah, bagian yang diarsir ini nilainya adalah 1/2. Ya, 1/2. Nah, kemudian pada gambar kedua kita lihat bagian yang diarsir itu ya 2 bagian, ya. Jadi pecahannya adalah 2/4. Nah, kemudian gambar yang ketiga, ya, bagian yang diarsir adalah 3 bagian, maka gambar ketiga ini menunjukkan pecahan 3/6. Ya. Nah, jika kalian perhatikan dengan seksama ketiga gambar ini, ya, maka tampak bahwa 1/2, 2/4, 3/6 itu sama besar. Ya. Artinya pecahan 1/2, pecahan 2/4 dan pecahan 3/6 adalah
pecahan yang senilai. Ya. Nah, berikut pecahan senilai dapat kita gambarkan seperti berikut. 1/4 sama dengan 2/8. Kita gambarkan. Ya, ini sebuah bangun datar yang dibagi 4. Ya. Nah, bangun datar yang kedua dibagi 8 ya. Nah, pada gambar yang pertama ini menunjukkan 1/4, artinya satu bagian yang diwarnai dari 4 bagian keseluruhan. Ya, ini mewakili pecahan 1/4. Kemudian gambar kedua mewakili pecahan 2/8. Nah, bagian yang diarsir ada 2 bagian, ya. Nah, kita lihat bagian berkedip, ya. Gambar yang pertama dan kedua itu besarnya sama. Maka 1/4 dan 2/8 itu adalah pecahan senilai. Berikut 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 sama dengan 5/10. Nah, kita lihat. Iya. Bagian yang diarsir dari pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 dan 5/10 itu sama besar. Artinya pecahan-pecahan ini adalah pecahan senilai. Ya. Nah, berikutnya lagi 1/3 sama dengan 2/6. Kita lihat gambarnya dengan bagian yang diarsir. Nah, 1/3 dan 2/6 ya,
itu sama besar. Berikutnya 2/3 sama dengan 4/6. Kita tampilkan contoh gambarnya. Nah, pada bagian 2/3 ya, ada 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian keseluruhan. Kemudian pada gambar kedua ada 4 bagian yang diarsir dari 6 bagian keseluruhan. Nah, kita lihat bagian yang diarsir antara 2/3 dan 4/6 itu sama besar. Artinya pecahan 2/3 senilai dengan pecahan 4/6. Berikut pecahan 3/4, kita tampilkan gambarnya. Kemudian pecahan 6/8, kita tampilkan gambarnya, dan hasilnya ya, bagian yang diarsir atau bagian yang diwarnai itu sama besar. Artinya pecahan 3/4 dan pecahan 6/8 adalah pecahan yang senilai. Para siswa, untuk menguji pemahaman kalian, baik, kita lanjut dengan rubrik mari berlatih. Nah, ditampilkan sebuah gambar ilustrasi. Bu Maya dan Pak Andi memiliki 2 orang anak, yaitu Lina dan Nisa. Bu Maya membuat kue puding yang besar. Sebagian puding tersebut dipotong dan dibagikan kepada semua anggota keluarganya yang terdiri atas 4 orang. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi gambar kue yang ini nanti akan dibagi ke keluarga Bu Maya. Nah, 1/8 diberikan kepada Lina. Nah, ini adalah bagian untuk Lina. Kemudian 1/8 lagi akan diberikan kepada Nisa. Ya. Nah, ayah dan ibu masing-masing mendapat ya 1/8 bagian. Nah, jadi ini adalah bagian Lina, bagian Nisa, ya, bagian ayah dan bagian ibu. Jadi masing-masing ini adalah mendapatkan bagian 1/8 dari kue puding tersebut. Selanjutnya, sisa puding yang belum dipotong itu sebesar 1/2 bagian dari besar puding semula, ya. Jadi satu puding yang sudah dibagi tadi, ya, dibagi 4 dengan masing-masing mendapatkan 1/8 dan sisanya setengah bagian, ya. Nah, sekarang akan ditampilkan
sebuah gambar di mana puding yang telah dipotong, ya, yang telah dibagi tadi akan kita satukan kembali, ya. Ini akan disatukan. Nah, apakah besarnya sama dengan puding yang belum dipotong? Ya. Alasan apa yang dapat kamu ungkapkan? Ya. Jadi jawab pertanyaan ini di buku catatan kalian. Nah, kemudian selanjutnya aktivitas siswa. Jadi kalian diharapkan dapat melakukan aktivitas ini. Menunjukkan ada banyak sekali pecahan senilai dengan suatu pecahan. Nah, kita akan menunjukkan ada banyak sekali pecahan yang senilai dengan 1/2 dengan menggunakan satu lembar kertas berbentuk persegi panjang. Jadi nanti kalian melakukan aktivitas ini dengan menggunakan kertas, ya, kertas persegi panjang. Langkah yang pertama, lipatlah satu lembar kertas menjadi 2 bagian, kemudian bukalah kembali. Nah, ya, ini satu lembar kertas yang sebelumnya sudah dilipat, kemudian dibuka kembali. Nah, kemudian itu akan menyisakan bekas lipatan pada bagian tengah, ya. Nah, warnai salah satu bagian, ya. Nah, salah satu bagiannya diwarnai atau bisa saja diarsir, ya, atau apa saja yang dapat membedakan antara bagian yang pertama dengan bagian yang kedua. Nilai pecahan yang menunjukkan bagian yang diwarnai adalah jadi nanti kalian tuliskan pada masing-masing bagian, ya, dalam bentuk pecahan, ya. Berikut. Nah, langkah yang kedua, posisikan kembali kertas pada langkah 1. Lanjutkan dengan melipat sekali lagi, kemudian bukalah dan hamparkan. Ya, jadi inilah kertas pada posisi pertama tadi. Nah, ini dilipat lagi secara memanjang dan akan menyisakan bekas lipatan seperti ini, ya. Nah, selanjutnya, ya, kalian tentukan masing-masing bagian itu menunjukkan pecahan berapa. Nah, kemudian pada langkah ketiga, posisikan kembali kertas pada langkah 2, lanjutkan dengan melipat sekali lagi, kemudian bukalah dan hamparkan. Ya, jadi ini adalah
bagian kedua dilipat. Nanti hasilnya akan menyisakan bekas lipatan seperti ini, ya. Nah, kemudian catat lagi masing-masing menunjukkan pecahan berapa, ya. Nah, kemudian berikutnya, langkah keempat, posisikan kembali kertas pada langkah ketiga, lanjutkan dengan melipat sekali lagi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, ya. Jadi setelah kalian melipatnya, maka akan menyisakan bekas lipatan seperti ini, ya. Nah, kemudian kalian catat kembali masing-masing bagian itu menunjukkan pecahan berapa, ya. Nah, coba perhatikan dengan cermat, apakah pecahan-pecahan yang kalian peroleh pada langkah 1, 2, 3, dan 4 sama, ya. Nah, ini adalah langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Apakah pecahannya sama? Nah, ini kalian nanti catat, ya. Setelah melakukan kegiatan tersebut, apa yang kalian dapat simpulkan? Jika kalian melakukannya dengan benar, maka kalian akan memperoleh. Nah, ini nanti kalian silakan catat di buku catatan kalian, ya. Tapi hal yang perlu kalian ingat, kalian lakukan adalah ketika melakukan kegiatan ini, diharapkan kalian dapat melakukannya dengan sambil direkam, ya, direkam video. Nah, nanti rekaman videonya dikirim ke grup WhatsApp kelas 4. Nah, kemudian untuk jawaban-jawaban tertulis, kalian bisa kalian tinggal foto, kemudian fotonya juga dikirim. Baik, selanjutnya, kegiatan tersebut dapat kalian lanjutkan, ya. Kalian akan tahu bahwa pecahan
suatu pecahan mempunyai bentuk pecahan senilai banyak sekali. Nah, mari berlatih. Nomor 1, selidiki pasangan pecahan-pecahan berikut senilai atau tidak. Tulis sama dengan jika pecahan tersebut senilai dan tulis tanda tidak sama dengan jika pecahan tersebut tidak senilai. Ya, jadi silakan kalian catat di buku catatan ya. Ya, jadi pada titik-titik ini, jika kedua pasangan pecahan ini senilai, maka kalian isi titik-titik dengan menggunakan tanda sama dengan. Akan tetapi jika pecahannya tidak senilai, maka kalian tulis tanda tidak sama dengan ya pada titik-titik ini. Kemudian soal nomor 2, berapakah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di bawah ini? Nah, 1/2 senilai dengan berapa per 8 ya. Kemudian B 1/3 senilai dengan berapa per 12 dan seterusnya sampai E. Jadi silakan kalian lengkapi ya. Berikutnya, nomor 3, berapakah nilai pecahan untuk daerah yang diarsir? Nah, ditampilkan gambar. Nah, jadi setiap gambar nanti kalian tuliskan nilai pecahannya masing-masing ya, sesuai dengan bagian yang diarsir. Gambar A, ditampilkan gambar B, ada gambar C dan gambar D. Ya. Jadi kalian tuliskan pecahan yang sesuai dengan gambar dengan bagian yang diarsir. Nah, setelah itu jawablah pertanyaannya. Ya, jadi setelah kalian mengisi titik-titik ini, jawablah pertanyaannya, apakah semua pecahan tersebut senilai? Ya, jadi di sini tampil 4 pecahan. Apakah pecahannya senilai? Nah, jelaskan dengan menggunakan bahasamu sendiri, dengan kata-katamu sendiri. Ya, ingat, jangan takut untuk menyampaikan pendapat. Ya, jadilah anak yang berani.
Nah, anak-anakku para siswa kelas 4, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat kalian pahami, ya, dapat kalian mengerti. Nah, jangan lupa tugas-tugasnya kalian foto atau kalian rekam dalam bentuk video, kemudian kalian kirim ke grup WhatsApp kelas 4. Nah, para siswa kelas 4, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.